Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar tema 8 lingkungan sahabat kita. Masuk dalam subtema 2 perubahan lingkungan. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Jika sudah, simak baik-baik ya pelajaran berikut ini. Oke, kalian anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Pernahkah kalian mengikuti atau melihat pertunjukan tari? Pastinya pernah ya, baik ada yang mengikuti tarian ya, memainkan langsung ataupun melihat pertunjukan tarinya. Ya, ada yang melihat secara langsung atau melihat di televisi atau di tayangan-tayangan YouTube. Ya, menarik bukan? Dan sangat menyenangkan kalau melihat pertunjukan tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kanan, ke kiri, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Nah, para penari seolah-olah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak, mengikuti garis imajiner. Garis imajiner yang dilalui penari saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai. Pola lantai dibagi menjadi dua, ada pola lantai garis lurus dan ada pola lantai garis lengkung. Nah, pola lantai garis lurus ini dapat dikembangkan menjadi pola lantai garis lurus horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan kalau pola lantai garis lengkung dapat dikembangkan menjadi garis lingkaran, angka 8, angka lengkung ke depan, atau garis lengkung ke belakang. Kita perhatikan, gambar yang A ini penari bergerak melalui garis lurus. Kemudian gambar yang B, ini penari bergerak melalui garis horizontal, garis diagonal. Kemudian yang C, penari bergerak melalui garis horizontal. Kemudian kalau gambar pola tari yang berikutnya, yang D, ini penari bergerak melalui garis diagonal. Yang E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Ini yang lingkaran ini diistilahkan ini penarinya ya. Oke, selanjutnya, nah, bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui para penari. Ya, di sini ada formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Kemudian ada yang segi 5 ya, karena yang kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada yang lurus ke depan. Kemudian berikutnya, nah di sini ada formasi penari membentuk pola lantai zigzag ya. Perhatikan dia kenapa zigzag? Zigzag kalau ada garis ya, misalnya kasih garis supaya tahu. Kemudian yang E ini formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Kemudian yang F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, tahukah kamu peristiwa jatuhnya air hujan ke dalam bumi? Pasti anak-anak tahu ya. Nah, siklus air selalu menghasilkan air bersih. Hal ini dikarenakan air sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Nah, di sini misalnya ulang lagi untuk proses siklus air. Ya, air di bumi terkena panas sinar matahari, kemudian ya terjadi proses evaporasi ya, airnya itu menguap ya. Kemudian proses berikutnya adalah kondensasi yang membentuk awan-awan dari titik air yang ada. Kemudian dari kondensasi ini baru terjadi lagi proses berikutnya itu presipitasi atau dapat dikatakan hujan. Kemudian air hujan menyerap ke bumi atau masuk kembali ke dalam sungai, danau, ataupun kali atau sebagainya ya yang ada di bumi. Kemudian balik lagi, air di bumi terkena sinar matahari ya, air di permukaan bumi maksudnya ini ya. Nah, jadi begitu seterusnya ini mengalami perputaran ada prosesnya. Pasti selalu menghasilkan air bersih. Nah, air hujan ada dua, ini terserap ke dalam tanah.
Nah, yang terserap ke dalam tanah ini menjadi cadangan air tanah. Kemudian air lebih bersih karena tersaring tanah dan akar tumbuhan. Sedangkan kalau terus mengalir menjadi air permukaan, di sini mengalir permukaan seperti selokan, sungai, danau, kali, atau dan laut. Kemudian, nah, air lebih kotor karena mengandung lumpur dan berbagai material tanah yang tergerus. Jadi, lumpur atau misalnya bebatuan pasti akan mengikuti ya, karena jatuhnya di permukaan. Nah, musim kemarau, air hujan pasti berkurang karena musim kemarau panas sinar terik matahari itu pasti akan lebih panjang dan lebih lama. Kemudian air sungai dan danau akan surut. Kemudian berkurangnya penguapan air untuk pembentukan awan. Lalu semakin sedikit awan maka semakin berkurangnya curah hujan. Itu sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Nah, terjadi kelangkaan air dan kekurangan air bersih. Untuk itu, kita juga ditugaskan untuk dapat menjaga ya air tanah atau menjaga air bersih yang ada di lingkungan kita. Nah, perhatikan gambar ini ya. Di sini ada gambar tanah yang tandus, tanah yang kering banget sekali ya karena dia sinar matahari atau kemarau berkepanjangan. Nah, apabila hujan tak kunjung turun, banyak sumur penduduk yang mengalami kekeringan. Peristiwa ini biasanya diikuti dengan kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Ya, bencana kekeringan bisa kekurangan air bersih, makanan juga ya sayur mayur karena yang di kanan tanahnya menjadi tidak subur karena tanahnya menjadi kering. Nah, beberapa cara dalam menghadapi bencana kekeringan apa saja? Nah, menghemat penggunaan air, kemudian menggunakan teknologi hemat air, kemudian pemantauan pada persediaan air di waduk, kira-kira cukup atau tidak, apakah masih memenuhi kriteria, apakah masih cukup untuk dilakukan terus untuk perputaran ya, jadi harus dipantau persediaan air di waduknya. Apakah cukup hari ini untuk mengaliri area persawahan, misal seperti itu? Apakah cukup untuk dibagi untuk pembangkit tenaga listrik? Nah, kemudian yang terakhir pembangunan waduk, pembuatan sumur, dan pemasangan pompa air di daerah rawan kekeringan. Ini adalah beberapa cara menghadapi bencana kekeringan. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.